Inilah game changer di industri telco. XL Smart di tengah biaya integrasi berhasil membuktikan efisiensi. Sejak kita merger itu kita mentargetkan ada sekitar 8 kuartal itu kita akan proses integrasi. Target ambisius ini didukung oleh kekuatan aset jaringan yang tak tertandingi. Kalau kita ibaratkan spektrum itu kayak jalan tol, jadi tentu semakin lebar jalan tolnya itu mobil yang bisa lewat semakin banyak. Kalau kita lihat secara ARPU itu kita naik 10% dari Q2 yang di kisaran 36.000 ke Q3 yang sekarang 39.000. Lantas, bagaimana dengan biaya integrasi yang menekan laba bersih? Tahun ini memang kita agak dipengaruhi oleh ada biaya integrasi. Tapi kalau kita normalize terkait dengan biaya integrasi tersebut, sebenarnya EBITDA kita juga tumbuh dengan baik. Kualitas ini bukan hanya klaim. Ini adalah data kecepatan jaringan yang sudah mereka buktikan. Kecepatan download speed tuh di 3 brand tuh bisa naik sampai 71%. Jadi misalnya kayak dulu misalnya 10 Hampir 2 kali Mbps, lipat ya Pak ya? hampir 2 kali lipat, jadi 10 jadi misalnya 17 Mbps. Dan inilah reward yang disiapkan perusahaan bagi investor yang setia. Agenda pembagian Dividen interim. ya, dividen, spesial dividen. Waduh. Jadi memang itu yang kita tunggu-tunggu ya. Sebelum lanjut, tap link di deskripsi. Download Ajaib dulu. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, kembali lagi di acara Cuan Talks kita di hari ini. Hari ini kita akan kupas emiten ya, bedah emiten. Dan hari ini kita kedatangan emiten PT XL Smart Telkom Sejahtera Tbk atau dengan ticker kode saham XL. Jadi hari ini kita akan membawa tema yaitu dari merger ke momentum, kombinasi spektrum XL dan smartphone percepat konektivitas. Hari ini kita kedatangan Investor Relation dari XL yaitu Pak Christopher. Halo Pak Chris, gimana Pak kabarnya? Selamat sore Mas Barati. Iya. Terima kasih untuk kesempatannya. Senang sekali kita dari XL Smart bisa diundang buat acara hari ini. Kita sebenarnya kita baru selesai merger kemarin di tanggal 16 April ya. Dan kebetulan kita juga barusan menyelesaikan laporan keuangan Q3 yang baru kita rilis di minggu lalu tanggal 13 November yang lalu ya. Jadi sebenarnya ini pas banget acara momentumnya buat kita di podcast kali ini. Baik, nanti kita akan bahas ya Pak seperti apa sinergi yang dihasilkan setelah merger ya tadi antara Friend dan juga XL gitu ya Pak ya. Nah tadi Pak Chris udah mention ya bahwa efektifnya untuk terkait merger tuh di April tahun 2025, berarti masih baru ya Pak. Berarti masih ada adjustment lah terkait dengan banyak ya sinergi dari budaya organisasi ya, dari infrastruktur telekomunikasinya dan juga kinerja keuangannya. Bisa dijelasin sedikit gak sih Pak, apa aja sih yang sedang berjalan saat ini untuk memadukan sinergi itu ya, dan yang diproyeksikan sih 8 kuartal ke depan gitu ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan Mbak Rati ya, jadi sebenarnya kita baru kelar merger itu kan 217 hari yang lalu. Jadi pada tanggal 16 April. Jadi fokus dari perusahaan setelah merger itu adalah of course karena kita dari perusahaan yang berbeda, ada dari PT XL Axiata dan juga dari Smartfren, kita menggabungkan menjadi suatu entitas baru dengan of course skala yang lebih besar, terus juga secara customer kita juga lebih besar. Tentu kendalanya banyak karena misalnya kita juga mempunyai tower yang lebih besar dan sehingga kita harus melayani pelanggan yang memang jauh lebih banyak. Jadi itu peluang bagi kita buat XL Smart. Tapi juga proses untuk integrasi ke depan ini tentu suatu yang harus kita lakukan ya, untuk mungkin dalam waktu sejak kita merger itu kita mentargetkan ada sekitar 8 kuartal itu kita akan proses integrasi di mana tower-towernya itu akan kita satukan dan juga jaringannya akan kita gabungkan sehingga kita jadi punya kayak semacam spektrum yang lebih besar dan juga tower yang lebih banyak juga untuk semua pelanggan XL Smart ya, yang sekarang jumlahnya itu udah sampai 80 juta per Q3 kemarin. Baik, jadi 80 juta 80 juta. subscriber ya Pak ya 80 juta untuk pelanggan. saat ini pelanggannya. Tadi menarik Pak Chris juga udah mention ya terkait dengan spektrum dan juga tadi jaringan ya untuk BTS. Nah mungkin kita ke spektrum dulu nih Pak. Kita mau melihat seberapa besar sih sinergi yang dihasilkan dari merger ini gitu ya, untuk misalnya membuat Excel punya spektrum yang
cukup banyak gitu. Hmm. Dan kira-kira range-nya tuh berapa sih bandnya? Jadi terima kasih untuk tanya. Jadi kalau kita lihat memang spektrum yang kita punya itu memang jadi lebih banyak, dan seperti kita ketahui bahwa kalau buat industri telekomunikasi semakin banyak spektrumnya itu semakin bagus buat kualitas user experience-nya juga ya. Karena kalau kita ibaratkan spektrum tuh kayak jalan tol, jadi tentu semakin lebar jalan tolnya itu mobil yang bisa lewat semakin banyak. Mungkin begitu ya, Bu Ratih. Nah, kalau kita lihat secara kepemilikan atau secara penggunaan, spektrum yang kita gunakan di XL Smart sekarang ini ada dari yang legacy-nya atau dari yang dibawa oleh XL sebelumnya itu di spektrum 900, 1800 dan 2100 MHz. Terus kalau yang dari legacy atau pemilik yang dari oleh Smartfren itu ada di spektrum 850 dan spektrum 2300 MHz. Jadi total tuh sekarang kita ada 5 spektrum ya, 5 spektrum, dan tahun 2026 nanti kita akan kembalikan yang spektrum 900 MHz. Sambil nonton, sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Baik, jadi spektrumnya tuh jangkauannya cukup luas ya Pak. Tadi ada yang low sampai dengan high ya. Benar. Jadi itu juga pasti akan memberikan dampak seperti apa sih Pak? Efisiensi kah ke depan? Mungkin buat teman-teman yang mau tahu nih, kira-kira dampak spektrum yang low sama yang high itu apa sih buat efisiensi biaya misalnya? Kalau kita lihat spektrum tuh sebenarnya kan yang low band tadi sudah sebutkan bahwa kita ada low band tuh ada yang 850 dan 900 MHz. Itu sebenarnya cocok untuk coverage ya, karena kalau kita ngomong secara teknis, spektrum yang low band itu dia akan punya jangkauan yang lebih besar. Jadi radiusnya tuh bisa menjangkau customer yang lebih banyak. Tapi sedangkan kalau misalnya kita spektrumnya yang lebih high band, misalnya contoh spektrum 2300, 2100 MHz, itu lebih untuk capacity. Jadi kita bisa mengcover atau deliver traffic lebih banyak di BTS tersebut. Jadi kita akan membalance sih kebutuhannya, tergantung apakah daerah tersebut itu lebih heavy traffic atau lebih dipakai untuk misalnya strategic purpose, misalnya di jalan tol. Jadi sehingga kita hanya melakukan untuk coverage saja. Oke, Mungkin jadi gitu. meningkatkan customer experience juga gitu ya Pak ya. Ya, Tergantung juga kebutuhannya tadi ya. Berbagai macam customer. Nah, kalau bisa di-mention nih Pak, kira-kira ada pembeda nggak sih customer misalnya dari korporasi kah atau yang segmen retail kah gitu ya? Kira-kira untuk saat ini tuh porsinya berapa sih Pak? Ya, kalau dari XL Smart memang kita melayani ada 3 segmen. Jadi yang pertama itu kita ada segmen mobile yang selama ini kita memang punya customer paling baik di situ ya, dan juga secara kontribusi revenue paling besar di situ juga. Kita ada hampir 80 juta pelanggan di Q3 kemarin ya. Dan kita juga melayani segmen dari fixed broadband yang dilayani oleh XL1, dan juga ini juga kita punya pelanggan hampir 1 juta pelanggan. Ini mungkin buat pelanggan-pelanggan di rumahan ya yang kita menggunakan fiber. Jadi itu juga kita layani. Terus juga yang ketiga adalah segmen enterprise. Jadi enterprise ini B2B. Jadi kita melayani customer-customer yang membutuhkan solusi buat connectivity dan juga mungkin beyond connectivity. Jadi misalnya kita ada solusi yang kita berikan misalnya terkait dengan cloud, tentang IoT. Jadi kita bisa berikan solusi itu kepada para customer B2B kita. Baik, jadi tadi untuk beberapa customer ya, segmentasi gitu ya Pak ya. Dan Mm-mm. kalau bisa di spill gitu Pak, ini kan sebenarnya udah ada juga ya di kinerja keuangan Excel gitu kan ya, di 9 month 2025 ini. Kira-kira untuk ARPU yang blendednya tuh berapa sih Pak rata-ratanya? Ya, kebetulan banget mungkin kita udah rilis ya laporan keuangan Q3 kemarin, minggu lalu tepatnya. Jadi memang kalau secara kinerja kita melaporkan kinerja yang sangat baik ya, kalau misalnya kita lihat secara baik itu revenue maupun itu secara subscriber juga dan juga ARPU. Kalau kita lihat secara ARPU atau average revenue per user, jadi berapa rata-rata penghasilan atau yang kita terima dari masing-masing user, itu sebenarnya kita naik signifikan dari kuartal 2 ke kuartal 3. Naiknya itu 10% lebih ya, jadi 10%. Jadi kita lihat secara blended itu maksudnya gabungan antara prepaid dan postpaid, itu kita naik 10% dari Q2 yang di kisaran 36.000 ke Q3 yang sekarang 39.000 rupiah. Jadi memang itu tentu juga karena kerja keras dari
tim XL Smart juga ya, baik itu secara komersial dan juga dari tim network yang untuk memastikan bahwa secara jaringan itu kita bisa mumpuni karena kita juga kebetulan kita juga baru melakukan integrasi. Jadi tentu secara kualitas kita bisa lebih bagus, dengan kualitas yang lebih bagus kita bisa deliver experience yang lebih bagus juga ke para pelanggan kita. Baik, kalau misalnya kita lihat dari mungkin dari segi tadi ya, kenaikan dari ARPU-nya ya Pak ya. Itu tadi secara 10% itu secara Q on Q ya Pak, dari Q2 ke Dari Q3 Q3 gitu ke ya. Q3. Jadi 10% Q on Q ada kenaikan dari ARPU ini. Nah, kemudian kalau untuk kinerja EBITDA-nya ini Pak, kira-kira seperti apa sih dan juga net profit-nya? Karena kan mungkin kalau misalnya baru merger gitu ya, itu akan sangat terlihat di net profit-nya gitu kan, yang mungkin ada potensi koreksi gitu. Nah, kalau misalnya Excel ini seperti apa sih kondisinya di 9 month maupun juga di Q3 2025 ini? Ya, kalau kita lihat memang secara top line kita juga terbantu juga ya karena kita habis merger dengan antara XL Axiata dengan Smart Brand. Jadi secara top line kita juga bertumbuh signifikan. Secara year on year tentu kita double digit. Tapi kalau secara EBITDA kita juga secara year on year kita juga ada pertumbuhan juga. Nah, kalau kita lihat memang EBITDA tahun ini memang kita ada agak dipengaruhi oleh ada biaya integrasi. Tapi kalau kita normalize terkait dengan biaya integrasi tersebut, sebenarnya EBITDA kita juga tumbuh dengan baik di tahun 2025 ini. Dan juga normalize net profit juga kalau kita lihat karena kita lagi pada masa integrasi transisi ya mungkin kita bilangnya ya, dimana kita selama 2 tahun ke depan ini kan kita lagi berbenah jaringan, kita lagi menambah tower, mengkonsolidasikan tower yang mungkin yang kita ada duplicate atau double itu kita akan dismantle, sehingga itu akan menyebabkan ya proses integrasi ini memang sedang berjalan selama kuartal ini ya. Jadi tentu ada impact dari biaya integrasi. Tapi kalau kita normalize dari biaya integrasi tersebut, secara EBITDA margin kita masih sangat terjaga ya di Q3 ini, itu di kisaran 47% EBITDA margin. Jadi kalau year to date sebenarnya kita juga sekitar 47-48% EBITDA margin. Baik, kira-kira normalize-nya tuh dari segi net profit atau dari segi EBITDA terkait dengan masa transisi ini tuh kira-kira berapa kuartal lagi sih Pak? Karena kan ini sebenarnya one time juga kan, ya expense yang bisa dikatakan one time gitu. Ya kita targetkan dari pas kita merger awal di tanggal 16 April itu memang kita bilang kita akan mungkin butuh sekitar 8 kuartal. Jadi kalau kita ngomong 2025 mungkin 2027. Tapi ya tentu itu adalah target yang kita sampaikan ke publik. Dan juga tentu dari internal kita harapkan bisa selesai lebih cepat. Karena itu karena itu juga semakin cepat kita bisa menyelesaikan, itu semakin cepat kita bisa merealisasikan sinergi ya. Sinergi yang kita janjikan ke para pemegang saham dan juga ke para investor. Dan juga dengan sinergi ini tentu kan kita bisa mendeliver kualitas user experience yang lebih bagus buat para pelanggan kita. Baik, jadi ke semua stakeholder gitu ya Pak ya. Yeah. Jadi ya semoga sinergi ini bisa memberi dampak ya buat ke seluruh dari stakeholdernya Excel. Nah kemudian ini pertanyaan tadi Pak Kris juga sempat mention ya terkait dengan BTS yang akan dikonsolidasikan dari dari Friend dan juga Excel gitu kan. Kira-kira saat ini berapa sih Pak jumlah BTS-nya dan kira-kira itu adalah BTS punya sendiri atau sewa nih dari telco lain gitu? Oke. Mungkin dari kalau menara lain. pertanyaannya ya BTS itu mungkin kalau Mbak Ratih mungkin bayanginnya lebih ke arah kayak berapa sih site-site yang kita punya. Betul. Ada kayak misal berapa tower gitu kan hitungannya. Ya sebelum merger itu XL Legacy ya kita mempunyai sekitar 45.000 BTS ya. Dan tentu kalau dari Smart Friend tuh ada sekitar 22-23.000. Jadi kalau digabung memang kita jadi tambah banyak ya. Jadi kayak kita jadi ada sekitar 67 ribuan tower. Kita mungkin tower-tower yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kalau setelah merger ya tentu akan ada sinergi. Jadi karena beberapa tower ini kan akan letaknya berdekatan dan berpotensi buat kita dismantle atau kita nonaktifkan gitu. Ya mungkin ya yang double tuh misalnya yang letaknya berdekatan tuh akan kita nonaktifkan, akan kita copot perangkatnya, kita pindahkan ke tempat baru juga. Atau jadi intinya dari situ akan terrealisasi sinergi ya buat
2 tahun ke depan. Mungkin itu sih yang kita sedang fokuskan selama ya dari 2025 ini sampai 2027 awal. Kalau untuk wilayahnya nih Pak, paling banyak tuh Excel wilayah operasional tuh di wilayah Indonesia mana sih Pak? Jadi sebenarnya XL Smart itu kita kan operator nasional ya di Indonesia. Jadi memang kita menjangkau seluruh kota ya. Kalau kita ngomong di Indonesia itu kan ada 514 kota dan kabupaten. Jadi kita udah mencakup udah ada di 475 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kita udah cukup banyak ya coveragenya. Terutama kalau Jawa udah kita bilang 100% lah ya buat coverage di Jawa, Pulau Jawa, di Sumatera sendiri, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara kita juga udah ada juga. Jadi secara jaringan kalau buat para pelanggan atau para investor yang plan traveling jangan ragu-ragu buat pakai jaringan Excel ya karena kita udah nasional gitu. Baik, jadi tersebar ya Pak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tadi terkait dengan merger lagi nih Pak, karena tema kita hari ini memang merger ya terkait dengan Excel dan juga Friend. Nah, ada 3 produk ya yang dimiliki saat ini seperti Axis, kemudian juga Excel dan juga ada Smart Friend gitu ya. Gimana cara memberikan brand positioning lah buat ketiga brand ini ya supaya bisa membedakan lah customer gitu ya. Dan kira-kira punya USP sendiri-sendiri gak sih Pak antara 3 brand ini? Ya tentu itu pertanyaan yang sangat bagus dan sering ditanyakan oleh juga para investor kami ya karena ada concern terkait dengan apakah akan ada kanibalisasi antara 3 brand ini, XL, Prepaid dan terus juga ada Axis dan juga Smart Friend. Tapi memang kalau kita lihat secara segmentasi atau secara customer segment kita mempunyai customer segment yang beda-beda ya. Jadi kalau kita juga aware bahkan sebelum kita merger pun kita juga udah aware bahwa ini salah satu mungkin yang akan mungkin akan menyebabkan apakah ada churn, tapi ternyata dalam perjalanannya setelah kita udah lewat 217 hari ya, ini kita melihat ternyata justru saling ada sinergi ya karena XL itu melayani segmen yang berbeda. Jadi XL dengan Axis dan Smart Friend. Kalau kita ngomong XL tuh kita lebih lihat yang buat pelanggan family, buat kalangan profesional, buat kalangan yang premium gitu ya. Jadi mungkin mereka yang lebih mengutamakan itu tadi. Jadi mungkin pelanggan-pelanggan yang misalnya secara top up habitnya itu mereka misalnya top up secara bulanan 30 hari gitu. Jadi sedangkan kalau buat Axis itu karena banyakkan usernya itu lebih ke arah buat anak muda, buat kaul Gen Z kan. Jadi mereka yang mungkin pelajar mahasiswa gitu ya. Jadi sehingga untuk Gen durasi Alpha paling. Gen Alpha ya sekarang ya. Jadi kayak kalau Gen Z sekarang udah pada gede Pak. ya, saya udah pada soalnya kuliah. generasi Udah sebelumnya pada nih. kerja bahkan dia Gen Z sekarang ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dari buat generasi Alpha, generasi yang mungkin umurnya masih belasan sampai 20 tahun mungkin ya, itu mereka top up-nya kan mungkin buat isi ulang pulsa mungkin sekitar 5 hari, tiap 5 hari, 7 hari ya karena uang jajan, dapat uang jajan juga. Jadi emang secara paketnya memang didesain sedemikian rupa sehingga mereka benefitnya promo-promo produk promo-promonya itu sengaja desain buat misalnya buat Gen Z itu ya. Buat Makanya itu ngechat gebetan ya Pak. benar. Jadi misalnya kayak di sekolah. acara-acara misalnya kayak kita kemarin bikin acara Axis Nation Cup gitu ya yang kita ada undang itu memang ditujukan buat anak-anak SMP Alpha, SMA gitu iya, ya Gen Gen Alpha Alpha. ya. Sedangkan kalau buat Smart Friend, nah ini kita memang posisikan sebagai solusi buat mass market kita ya. Jadi kita ada proposisi yang namanya unlimited, baik unlimited suka-suka, unlimited harian, unlimited nonstop. Jadi sebenarnya itu juga paket yang kita targetkan buat mereka yang mau worry free. Jadi mereka nggak mau ada masalah terkait kalau tiba-tiba pulsaku habis terus nggak bisa pakai koneksi datanya gitu. Jadi mereka masih tetap bisa pakai buat WhatsAppan gitu masih bisa. Jadi tapi ya intinya sih lebih kita untuk segmen tuh kita beda-bedakan. Jadi memang segmennya tuh beda-beda untuk masing-masing produk gitu ya Pak ya. Dan punya USP masing-masing gitu ya Pak ya. Iya, benar. Antara 3 brand itu. Jadi nggak ada yang tuh saling memakan gitu ya. Kanibalisme tadi ya antara 3 brand yang sekarang terintegrasi gitu ya teman-teman. Jadi dalam satu naungan, satu payung Excel gitu ya Pak ya. Ya.
Iya. Kemudian kalau untuk cara menghadapi kompetitor nih Pak, karena kan kalau di kalau di bisnis telekomunikasi kan ya nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya price war. Gimana caranya biar Excel ini bisa jadi yang top of mind ya, dan juga tadi istilahnya memberikan stabilitas dalam kenaikan ARPU-nya gitu misalnya. Seperti apa strateginya? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Mbak Ratih, karena ini juga concern dari semua operator di Indonesia. Jadi maksudnya kita juga tahu bahwa bisnis telekomunikasi itu adalah bisnis yang sangat kompetitif di Indonesia, terutama karena pelanggan tuh maunya speednya kenceng, terus Beda datanya 1.000 aja banyak, udah khawatir tuh Pak. tapi bayarnya murah. Iya, Jadi mungkin beda itu ya. 2.000 aja udah mikir Pak kadang-kadang kan. Jadi ada kita berusaha melayani atau intinya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya yang high demand buat di Indonesia. Jadi karena mereka juga pakainya misalnya buat kebutuhan-kebutuhan yang sangat kritikal, dan bahkan juga mungkin buat anak muda mereka juga pakai buat misalnya atau buat pekerjaan sekolah, buat mungkin ada yang melakukan online atau secara daring. Terus mungkin kalau bahkan ada yang ikut e-gamers, itu kan juga mereka butuh latensi yang sangat kecil ya, biar mereka bisa nggak nge-lag gitu lah. Kalau kita Betul. misalnya mereka lagi main Mobile Legend atau Lagi apa war gitu, gitu ya, war Pak, gitu, mereka cepat gitu lah responsnya. Jadi kita lihat memang dari pertanyaannya Mbak Rati, memang ya fokus kita ke situ dulu. Jadi fokus kita adalah bukan ke arah price war, kita harus banting harga, itu enggak. Tapi kita fokus sebenarnya yang dimauin oleh customer kita itu apa. Jadi dari situ nanti baru kita bisa deliver. Tadi kan kita bilang ada 3 segmen ya, ada 3 jenis brand yang kita punya. Nah itu sebenarnya kita kan melayani customer yang berbeda-beda segmennya. Nah tapi kalau yang kita lakukan dari XL Smart ke depannya, of course itu gimana caranya kita bisa meningkatkan ARPU. Jadi ujung-ujungnya yang harus kita lakukan adalah buat menaikkan revenue, itu kan tentu kita harus menaikkan ARPU ya, average revenue per user. Jadi kalau kita lihat average revenue per user sekarang 39.000, sebenarnya murah banget ya kalau kita ngomong di Indonesia ya. Misalnya kita ngomong Starbucks itu berapa sih? Kita udah mungkin udah hampir setara dengan Starbucks. Atau kalau kita misalnya ngerokok gitu, misalnya kita satu bungkus rokok tuh berapa? 10.000, 20.000. Jadi sebenarnya itu bahkan tuh dihabiskan dalam waktu mungkin nggak nyampe seminggu ya. Jadi kita melihat bahwa ada opportunity buat bisa naikkan ARPU itu di Indonesia, terutama apabila kalau kita bisa naikin kualitas user experience-nya juga. Dan ini sebenarnya kita lagi lakukan dengan merger ya, karena dengan merger ini kita jadi punya aset tower tuh kan jadi banyak ya. Dari kita jadi punya 67.000 tower, dan juga spektrum lebih banyak. Tentu itu akan berujung ke kualitas experience pelanggan. Jadi mungkin sekedar nambahkan aja, pas kemarin kita rilis juga di Q3, kita bilang bahwa user experience itu kita ukur dari kayak semacam download speed. Itu kita bandingkan dari sebelum merger sampai kemarin per akhir September ya. Itu melihat kecepatan download speed itu di 3 brand tuh bisa naik sampai 71%. Jadi misalnya kayak dulu misalnya 10 hampir Mbps, 2 kali lipat ya Pak ya? hampir 2 kali lipat, jadi 10 jadi misalnya 17 Mbps misalnya. Jadi secara speed itu bagus banget naiknya ya. Dan tentu dengan speed yang naik, jadi kan orang bisa akses itu nggak lemot. Terus mereka juga secara makan data juga lebih kencang ya. Kalau makan data lebih kencang, tentu ARPU-nya juga akan contribute naik juga, dan juga revenue bakal naik. Gitu sih. Baik, jadi ya tadi memang kalau misalnya mau naikin top line-nya, ARPU-nya juga harus naik ya Pak. Yeah. Dan caranya adalah naikin user experience tadi gitu kan ya. Nah karena memang fenomena sekarang ya Pak, orang tuh bisa hidup tanpa Starbucks atau ngopi, tapi kita nggak bisa hidup tanpa kuota sekarang Pak. Kalau nggak ada kuota tuh gelisah gitu, nggak bisa nge-scroll gitu kan ya. Jadi ya dengan adanya tadi ya, apakah dengan adanya habit seperti ini nih jadi menguntungkan sektor telco juga nih Pak untuk menaikkan ARPU sampai ya beberapa tahun ke depan? Ya sebenarnya sektor telco itu adalah sektor defensif ya. Mungkin berarti kalau kita ngomong soal, kita bandingkan dengan sektor-sektor di IHSG yang lain atau di jadi kita memang lihat telco itu sebenarnya kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ya. Pangan, sandang, papan, telco. Pulsa ya kita bilangnya. Paket data. Sebenarnya orang bisa hidup tanpa Starbucks, tapi orang tidak bisa hidup tanpa pulsa atau tanpa data. Apalagi kita lagi misalnya WhatsApp gitu ya. Pagi-pagi kan kita mau nyari
WhatsApp, Instagram. Jadi memang sekedar informasi bahwa paket memang penggunaan data itu memang dari pelanggan naik terus ya di XL Smart. Jadi per Q3 kemarin tuh rata-rata penggunaan tuh sekitar 17 GB. Jadi kalau Mbak Ratih pakainya mungkin pasti di atas itu ya kan, sebagai influencer pasti pakainya mungkin sampai 100. Saya pernah ngobrol ada temen yang pakainya sampai 100 GB sebulan. Tapi rata-rata orang di Indonesia itu sekitar 17 GB. Jadi sebenarnya masih sangat rendah kalau dibandingkan dengan negara lain ya, misalnya kayak di Malaysia itu yang katanya udah sampai 30 GB ya, 30 GB. Jadi memang secara konsumsi data masih rendah dan juga ARPU juga kita masih rendah. Jadi tentunya ke depannya of course kita harapkan konsumsi data ini meningkat dan juga traffic meningkat sehingga ARPU juga meningkat juga. Baik, tapi Mungkin itu secara ya. nasional memang ada peningkatan ya Pak terkait dengan konsumsi data tadi. Iya, memang secara nasional kita memang lihat bahkan pas kemarin Q2 ke Q3 kita kan traffic tumbuh sekitar 2%, 3% Betul. gitu ya. Jadi memang itu juga walaupun ada perubahan jumlah subscriber tapi kita juga secara traffic itu naik ya. Jadi dan ARPU juga naik kencang. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk memonetisasi ya pengalaman user experience ini ya. Jadi intinya sih kita pengen supaya secara industri telekomunikasi itu juga jadi lebih sehat. Karena kalau kita ngomongnya price war, perang harga, banting-bantingan tuh kita bakal ada di mana semua orang tuh kayak lose-lose ya. Jadi nggak ada yang menang. Jadi sebenarnya kita prefer sebisa mungkin kita win-win ya. Dan tentu juga of course kita juga ngeliat kan tadi ARPU juga sangat rendah. Sebenarnya masih banyak banget upside atau opportunity buat kita kembangkan di sini. Baik, tadi dengan berjalannya penetrasi digital yang semakin tinggi, misalnya penggunaan traffic yang semakin tinggi, dan pasti tadi ingin meningkatkan user experience juga gitu ya Pak. Kira-kira ada nggak sih strategi untuk misalnya untuk merger atau untuk akuisisi terkait dengan ini kan merger baru ya, masa merger lagi teman-teman ya. Maksudnya akuisisi tower gitu misalnya secara organik maupun juga anorganik tuh kira-kira seperti apa sih Pak? Jadi kalau strateginya? untuk M&A memang kita baru selesaikan ya, berarti jadi memang kemarin di April kita fokus kita sekarang lebih ke arah integrasi. Tapi kalau buat peluang-peluang M&A ke depannya tentu ya of course kita tetap evaluasi kalau memang ada yang opportunity yang memang kita bisa guide, tentu kita akan guide juga. Sekarang ini memang yang agenda mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para investor itu adalah RUPSLB. RUPSLB yang memang akan diselenggarakan nanti tanggal 21 November. Jadi memang kalau kita lihat itu mungkin agenda yang kita akan melakukan RUPSLB ini dengan agenda untuk pembagian dividen spesial dividen. Waduh. Jadi memang itu yang kita tunggu-tunggu ya. Take note ya teman-teman di tanggal 21 November hari di Jumat. bulan ini ya. Ya semoga tayangnya sebelum 21 November. Tapi harusnya di keterbukaan informasi bursa udah ada dong Pak. Udah ada. Mata acara yang di disclose nanti ya. Ya. Jadi untuk besarannya tunggu di RUPSLB ya Pak. Jadi buat teman-teman nih ada bocoran ya dari Excel di RUPSLB di bulan ini akan ada mata acara untuk bagi dividen interim. Jadi siap-siap buat teman-teman yang punya saham Excel gitu ya untuk dapetin dividen interim. Nah kemudian jadi kalau di satu tahun buku ada lagi nggak Pak di tahun depan harusnya? Ya sebenarnya kita gimana nih Pak? Buat tahun ini kebetulan karena kita juga memang lagi prosesnya lagi proses integrasi juga, dan kebetulan memang secara reported numbers kita juga di bottom line kita memang negatif ya, karena tadi ada pengaruh dari ada beberapa one off items terkait integration cost, transisi, biaya depresiasi yang kita percepat. Jadi sebenarnya memang secara reporting kita tahun ini memang harus fokusnya ke integrasi dulu. Makanya kita untuk mereward para shareholder yang kita putuskan, karena sebenarnya tahun lalu kan kita positif ya. Jadi secara net profit kita legacy XL itu memang positif. Jadi memang kita masih bisa bagikan dividen, special dividen buat tahun ini. Tapi nanti tahun depan ya kita bakal kita fokusnya lebih ke arah integrasi dan pengembangan jaringan dulu. Gitu mungkin. Jadi yang tahun ini dari return earnings. Dari return earnings ya, kita memang ada return earnings, kita memang ada kalau dilihat di balance sheet, dan juga kemarin kita memang 2024 kemarin memang kita ada generate profit juga ya. Jadi kebetulan memang kita ada special dividend lah dari yang sebelumnya kita udah bagikan juga di sebelum merger ya. Jadi memang kita udah ada di situ sih.
Jadi teman-teman bisa lihat nanti ya terkait dengan return earnings-nya yang ada di balance sheet ya di bagian equity. Kemudian tadi untuk terkait dengan istilahnya agenda aksi korporasi gitu ya Pak. Kalau misalnya untuk nambah jaringan sendiri gitu Pak, itu ada nggak sih Pak? Kayak misalnya nambah jumlah BTS atau seperti apa? Dan kira-kira yang mau diperbanyak nih yang 4G kah atau yang seperti apa? Ya, kalau buat jumlah tower ya tentu of course fokus dari perusahaan telekomunikasi itu kan akan untuk meningkatkan kualitas pelanggan ya. Jadi itu bisa dengan menambah coveragenya atau meningkatkan kapasitasnya ya dari masing-masing tower. Jadi kalau tadi saya bilang ada sekitar 67.000 tower yang memang pasca merger ini tentu ada sebagian yang akan kita nonaktifkan atau kita dismantle. Itu kan akan kita pindahkan sebagian ya. Jadi dari yang kita akan dismantle nih sebagian akan kita pindahkan atau relokasi ke area baru. Tempat baru Tempat gitu baru Pak? ya. Jadi mereka tentu akan menambahkan coverage juga. Dan tentu yang sebagian yang kita take off, yang kita dismantle itu juga akan menimbulkan sinergi karena ada cost saving di situ. Cost saving dalam hal misalnya sewa tower, dalam hal biaya electricity dan lain-lain. Itu semua terefleksi di situ. Oke, itu untuk terkait dengan jadi lebih ke relokasi Lebih BTS ke arah- aja gitu ya Pak ya Ya, untuk jadi saat kita ini ada ya. yang kita relokasi tapi ada juga yang kita dismantle. Jadi tentu tapi secara net of course tujuan akhirnya adalah user experience itu akan meningkat jauh. Baik, Jadi itu yang untuk 4G-nya kan untuk ya Pak? 4G karena kita ngomong 4G memang sekarang ini kan orang di Indonesia rata-rata 4G ya dan beberapa negara lain memang udah pakai 5G ya. Betul. Misalnya Singapura, Malaysia itu udah 5G semua, Amerika juga. Jadi memang arahnya nanti ke depan tidak bisa dipungkiri bahwa dunia telekomunikasi akan beralih ke 5G. Tinggal menunggu ada beberapa persyaratan ya misalnya kayak satu itu terkait dengan spektrum yang dibutuhkan untuk 5G ya. Jadi ini masih menunggu dari Komdigi dulu untuk lelang spektrumnya. Terus juga tapi kalau kita lihat secara handset atau device yang kita punya di Indonesia memang kebanyakan masih 4G tapi memang saya lihat udah ada ya sekitar 10% lebih itu udah 5G ya. Ya, udah switch. Kayak misalnya iPhone yang baru, handphone yang baru, Android itu semua udah 5G semua udah ada. Jadi kita akan balance lah. Jadi intinya antara 4G dan 5G tentu kita juga akan persiapkan supaya network kita itu future proof. Jadi pas kita melakukan integrasi kan kita nggak mau kerja dua kali. Nanti misalnya pas nanti ada 5G lagi kita harus pasang 5G lagi. Jadi kita akan lakukan proses di mana integrasi ini kita cukup perlakukan sekali aja. Dan nanti pas ada 5G kita udah siap. Baik, jadi untuk sejauh ini paling banyak memang 4G ya Pak tadi untuk BTS-nya ya. Benar. Nah, kemudian ini saya dapat informasi ya terkait dengan capex-nya Excel di tahun 2025 ini itu mencapai 20 sampai 25 triliun. Nah, kira-kira capex-nya ini tuh difokuskan untuk apa sih Pak dan ya porsinya tuh berapa persen sih untuk masing-masing tujuan penggunaan capex itu sendiri? Ya, jadi sebenarnya memang kita kasih itu dalam bentuk capex guidance ya. Itu yang kemarin kita rilis di Q2 results ya di bulan Agustus. Itu adalah capex guidance yang berdasarkan mungkin jumlah PO atau purchase order yang akan kita terbitkan ke para vendor. Tapi kan kita juga mengklarifikasi bahwa di Q3 ini kemarin capex yang akan kita capitalize atau yang akan masuk ke dalam bukunya XL Smart itu sekitar 10 triliun. Jadi bedanya apa? 20 itu kan nilai yang mungkin akan kita isu PO-nya ya. Tapi nggak semuanya kan akan deliver di tahun ini ya. Jadi mungkin ada beberapa yang udah ke deliver dulu, sebagian udah kita pasang alatnya, BTS-nya, equipment-nya itu kita bisa akui sebagai aset. Tapi sisanya itu baru diakui tahun depan. Jadi secara penggunaan yaitu kita bakal pakai untuk mostly buat network equipment ya. Karena kalau tadi kita ngomong soal integrasi, integrasi kita ini agak rumit kalau dibandingkan dengan integrasi-integrasi yang pernah dilakukan. Satu, karena kita punya spektrum yang beraneka ragam. Jadi tentu kalau kita ngomong secara teknis itu equipment-nya juga harus atau perangkatnya harus disesuaikan juga. Terus juga kita juga punya apalagi kita harus mengembalikan spektrum 900 yang akan kita balikan tahun depan ya. Jadi tentu makanya kita ada akui percepatan depresiasi juga ya di Q2 dan Q3 kemarin. Jadi memang secara integrasi memang kita berusaha ibaratnya kita kayak naik pesawat gitu ya. Mungkin kalau
berarti naik pesawat, kita itu lagi naik pesawat terus tiba-tiba mesinnya lagi diganti kiri kanannya. Jadi mungkin itu proses yang kita lagi lakukan sekarang, tapi kita harus menjaga bahwa pesawatnya itu bisa tetap jalan. Jadi BTS-nya diganti, terus juga equipment-nya diganti, tapi kita harus memastikan bahwa secara pengalaman pelanggan itu tetap nomor satu. Jadi itu memang challenge-nya di situ. Tapi Baik, tenang aja, ya. tim kita dan juga tim integrasi kita juga sangat kompak ya. Jadi kita juga secara proses kita udah mengintegrasikan on schedule, on track gitu buat selama Q3 kemarin. Jadi bahkan juga kita juga secara tadi user experience, secara pengalaman pelanggan, tadi speednya juga naik 70% lebih, itu juga ini semua kita track, kita pantau. Jadi buat para pelanggan nggak usah khawatir. Intinya 2025 ini kita akan pastikan bahwa walaupun ada integrasi, tapi kita pastikan bahwa pengalaman pelanggan tetap nomor satu. Gitu. Baik Pak, jadi kalau misalnya bisa diinfoin juga nih Pak dari integration cost tadi ya, dari ada spektrum, dari ada jaringan, itu tuh yang paling costly itu yang mana sih Pak? Kalau kita ngomong soal integration cost ya, jadi integration cost itu sebenarnya kan satu ada sebenarnya apa sih kalau kita lihat tower itu kan harus kita dismantle, tapi terlepas dari tower kan juga biaya misalnya buat naikin turunin equipment itu sebenarnya kan Betul. biaya juga ya, terus mindahinnya itu juga biaya, tapi juga terkait dengan sesi komersial misalnya kayak kita kan sekarang ada 3 brand, kita harus memperkenalkan ke market ya. Jadi dulu misalnya Marketing expense-nya marketing juga ya Pak? expense buat campaign ke region-region kita, ada berapa puluh ribu pulau kan di Indonesia ya, jadi itu harus kita jangkau satu persatu. Jadi tentu dengan itu, terus juga tentu tidak bisa dipungkiri juga employee juga salah satu critical components yang kita harus pastikan mereka juga secara welfare juga terjaga juga, dan mereka karena employee adalah aset kita yang paling utama, kita harus memastikan bahwa mereka juga tenang bisa dalam masa transisi ini, dalam masa integrasi ini. Jadi kita juga ada berikan of course misalnya kayak semacam additional suplemen atau semacam kayak bonus ya, vitamin B gitu, ya, vitamin B gitu buat untuk mereka, untuk memastikan bahwa proses integrasi ini berjalan lancar, cepat sesuai rencana, bahkan kalau bisa lebih cepat. Dan juga sebenarnya buat employee itu juga dapat manfaat, dan juga dari customer juga manfaatnya juga sangat besar ya. Jadi intinya memang visi kita dari XL Smart itu kan kita mau sebelum 2027 itu kita mau menjadi the most loved company by our customer juga, terus juga by our employees, the best place to work for our employees, dan juga efisien buat beroperasinya. Jadi memang ini visi yang sangat ambisius, tapi kita percaya bahwa dengan tim kita yang kompak ya, kita bisa achieve tujuan itu sih. Baik, jadi memang integrasi ini tadi membutuhkan gitu ya Pak ya, strategi untuk banyak komponen tadi ya Pak ya, ada misalnya dari infrastrukturnya, dari operasionalnya, dari budaya organisasinya, itu juga sebenarnya challenging juga ya Pak. Tapi tadi untuk Excel sendiri semoga bisa melaluinya gitu ya Pak, dan nanti setelah 8 kuartal tuh bisa terlihat ya bahwa sinergi ini memberikan pasti dampak positif buat seluruh stakeholder. Nah Pak Kris, mungkin bisa dikasih closing statement nih buat mungkin teman-teman investor ajaib yang misalnya jadi investor Excel gitu. Kira-kira apa yang bisa Pak Kris sampaikan ya untuk strategi bisnis Excel ke depan after merger ini? Takut ketinggalan momen? Download Ajaib dulu yuk, linknya ada di deskripsi. Oke, terima kasih Mbak Rati. Jadi memang kalau buat Excel Smart, fokus kita itu seperti dikemukakan sebelumnya adalah kita mau fokus buat integrasi tahun ini ya. Jadi tapi ujung-ujungnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana dengan merger antara XL dan Smartfren menjadi XL Smart. Ini kita bisa memberi manfaat lebih, bukan cuma buat para investor atau shareholder, tapi juga buat para stakeholders yang lain ya. Customer itu adalah yang utama, karena kita punya 80 juta customer, dan juga employees itu adalah satu stakeholders kita. Jadi kita harus pastikan juga mereka happy. Jadi dari company kita akan berusaha sekeras mungkin untuk para shareholder, para stakeholders kita. Dan kalau memang kedepannya memang ada interaksi yang lebih lanjut yang dibutuhkan, kita dengan senang hati kita mungkin bisa berinteraksi lagi ke depannya
Mbak Rati. Baik, tentu Pak. Nanti kita bisa ada kolaborasi lagi sama Excel ya teman-teman ya di kesempatan selanjutnya nanti ya. Nah, thank you so much Pak Kris udah main deh dan juga udah sharing nih terkait dengan strategi bisnis Excel ke depan. Ya, tetap disclaimer ya teman-teman ya, saya suka sama Pak Resiko. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. See you. See you. Ajaib semua bisa.